Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya. Kita pilih sama-sama ya. Untuk kamu Shio Naga di bulan Agustus 2020, kita lihat nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu. Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak, berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Oke? Sio boleh sama, tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Ya? Kalau seandainya ingin benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya. Kontak WA saya yang baru 0877 80551041. Nanti ada Monica, keponakan saya, yang akan menjawab pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya. Kita ambil beberapa kartu untuk kamu. Kartu yang paling kiri. Ada kartu cincin. Ya, kartu cincin ini sebenarnya positif. Sebuah komitmen, sebuah perjanjian, sebuah kerjasama, bisa juga. Ya, tapi lingkaran cincin ini bisa juga diartikan bahwa kamu masih berputar di hal yang sama atau masalah yang sama ya. Sepertinya kamu belum bisa melepaskan diri kamu dari masalah yang kemarin-kemarin. Bisa juga seperti itu ya. Jadi sesuaikan aja dengan kondisi kamu sekarang ini. Oke? Kita lihat kartu berikutnya. Oh, di sini ada kartu negatif ya, kartu salib. Betul yang saya bilang tadi, kamu masih berputar-putar dengan masalah kamu yang selama ini gitu. Kamu belum bisa melepaskan diri kamu dari masalah ini ya. Ini kartu masa lalu dan ini yang terjadi sekarang. Masih berat ya ujian dalam hidup kamu. Mungkin secara ekonomi, keuangan kamu, finansial kamu terganggu ya. Oke? Ada hal yang belum bisa kamu selesaikan. Ada masalah yang masih tertunda dan belum bisa di bulan Agustus ini kamu bernapas lega gitu ya. Masih sangat terganggu, masih sangat kepikiran, masih sangat terbebani gitu ya. Jaga kesehatan ya. Ini juga bisa melambangkan bahwa kesehatan kamu terlalu banyak pikiran ya, bisa terganggu gitu ya. Jangan terlalu membebani pikiran kamu dengan hal-hal yang memang harus kita lalui ya, kita lalui aja. Gak perlu dipusingkan ya, jalanin aja. Alam semesta punya rencana apa ya kita gak tahu. Di balik ketidaknyamanan, di balik kesedihan, di balik kehilangan, di balik keterpurukan yang kita alami, pasti ada hal penting yang ingin disampaikan alam semesta yang membuat kita ya penasaran gitu, apa ya. Gak perlu kita cari tahu, jalanin aja, legowo, ikhlas. Kalau memang ada orang yang bersikap gak adil atau bersikap merugikan kamu ya, menyakiti atau menipu, mengambil sesuatu dari kamu, mengambil keuntungan dari kamu, ya sudah, anggap aja itu pembayaran karma kita ya. Bertemu dengan seseorang, entah dia baik, entah dia jahat sama kita, itu sebenarnya sudah diatur oleh alam semesta ya. Dia pencetus supaya kita mendapat pelajaran hidup. Intinya seperti itu aja. Jadi kita gak perlu membalas apapun hal buruk yang orang lakukan terhadap diri kita. Supaya apa? Supaya karmanya terputus. Jadi kita gak ketemu dia lagi di kehidupan yang akan datang. Kalau kita balas ya kita bakal ketemu lagi, mengalami lagi di kehidupan selanjutnya. Akhirnya gak selesai-selesai ya. Gak perlu dendam ketika ada orang yang menyakiti, mengecewakan kita. Ikhlas saja, legowo aja. Oke? Kalau saya lihat di sini mungkin ada komitmen yang
dikhianati, ada perjanjian, atau kamu bekerja terus kamu merasa disingkirkan, merasa kamu disia-sia gitu, atau atasan kamu tidak begitu menghargai hasil kerja kamu, bisa juga seperti itu. Oke, di sini ada penolakan, ada hal yang tidak sesuai dengan harapan kamu, ya. Pekerjaan mengecewakan, ya, tidak sesuai dengan target kamu. Oke, ada kartu ular lagi, masalah, ya, ribet ini, ada kartu ular, ya. Ada orang yang tidak menyukai kamu di lingkungan kerja atau bisnis kamu. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu difitnah, ya, gitu. Saya melihat seperti ini. Kalau ular ini bukan mewakili diri kamu, berarti mewakili orang lain yang ada di sekitar kamu. Kamu tidak bisa mempercayai orang yang mungkin masih bersikap manis sama kamu, tapi dia bisa menikam kamu dari belakang, ya. Hati-hati. Kamu lengah, kamu dimangsa. Bukan berarti kita seuzon sama orang. Tetap bersikap baik, tapi hati-hati. Jangan pernah membicarakan hal penting atau rahasia penting dengan orang di sekeliling kamu, karena dia tidak bisa dipercaya. Bisa jadi bumerang untuk kamu sendiri nantinya, ya. Ini jelek, ya, keuangan buruk, dan kamu bisa mendapatkan masalah di bulan Agustus. Jadi hati-hati, kalau bisa lepaskan diri kamu dari masalah ini, gitu, ya. Misalnya ada jalan yang baik, ya, kamu tempuh seperti itu aja. Jangan memendam masalah, gitu. Karena ketika kita menghindari masalah, bukan berarti masalah itu selesai, malah bisa jadi bom waktu, bisa meledak kapan saja, gitu. Jadi hadapi aja apapun masalah kamu di bulan Agustus, gak usah takut. Ketika kita punya niat baik, ketika kita tidak melakukan hal yang menyimpang, kita akan terhindar dari masalah apapun. Ya, kalau kamu pergi atau kamu menghindar, kamu blok, gitu, ya, orang gak bisa menghubungi kamu, otomatis orang akan berprasangka tidak baik, dan ini bisa menimbulkan masalah. Selesaikan, intinya begitu. Kalau kamu lagi menghadapi masalah, kamu selesaikan. Lebih baik berhadapan, ya. Jadi tidak salah paham, temui orang itu, ya, seperti itu. Jangan menutup komunikasi. Kalau dia yang menutup komunikasi, ya kamu temuin dia dengan baik-baik, gitu, ya. Ini masalah kamu ribet yang saya lihat. Hati-hati kalau kamu berhubungan, ya, ini urusan asmara, ya, kita mulai, ya, dengan orang di masa lalu kamu punya komitmen. Saya lihat orang ini belum bisa menerima kamu meninggalkan dia atau putus berpisah dengan kamu, dan ini lihat ada ular. Saya rasa dia bisa melakukan hal yang mistis, gitu, ya, terhadap kamu, ya, gitu, dengan cara mungkin dengan cara ini tidak berhasil, dia akan bermain dengan cara di belakang, gitu, dengan hal yang gelap bisa juga, ya, main magic atau apa bisa juga. Ini yang saya rasakan, ya, di intuisi saya. Jadi ketika saya membaca kartu, saya mengikuti intuisi saya, ya. Saya rasakan di sini ada kekuatan magic yang mempengaruhi kamu, gitu, ya, gitu. Ada orang yang tidak terima kehilangan kamu, atau ini energi diri kamu tidak bisa menerima kehilangan seseorang, dan kamu mencoba untuk bermain dengan cara, ya, ibaratnya magic, gitu, dalam arti kata, ya, mungkin kamu ke orang pintar atau apa, gitu. Saya sih menyarankan tidak usah melakukan hal itu. Karena apa? Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali masalah, ya. Bisa jadi kamu diporotin uangnya, akhirnya kamu mengeluarkan uang lagi, gitu, ya. Tidak usah. Kalau niat kamu baik, iya. Tapi kalau kamu niatnya menghancurkan rumah tangga orang, ya, jangan deh, gitu, ya. Sesakit apapun kamu, mungkin, ya, kamu menjadi orang ketiga dalam hubungan orang, terus kamu ditinggalkan sekarang, misalnya kamu sakit hati. Saya rasa perpisahan ini
yang lebih baik untuk kamu gitu ya. Kalau kamu tetap bertahan dengan hubungan di masa lalu kamu dan kamu mempertahankan, kamu akan mendapatkan pelajaran hidup yang lebih dahsyat lagi. Ya, tidak ada hal baik yang bisa kamu dapatkan karena kartu positifnya hanya di masa lalu dan 2 kartu negatif ini di masa depan. Yang kamu dapatkan hanya masalah besar dan kamu akan terpuruk. Kamu akan sakit sendiri kalau kamu mempertahankan hubungan yang memang sebenarnya bukan untuk kamu gitu ya. Oke? Ini kalau yang single atau single parent ya, kamu berhubungan dengan orang yang udah berkeluarga dan kamu tidak bisa menerima berpisah dengan dia ya, kamu akan susah sendiri gitu. Ya, kalau yang berumah tangga, ada yang berkhianat, saya lihat di sini. Ada yang berkhianat. Oke? Ada yang mempunyai perasaan tersembunyi. Ada yang membukakan jalan masuknya orang ketiga di rumah tangga kamu, entah dari pihak suami atau istri ya. Ini sesuaikan aja. Hati-hati. Kalau kamu berselingkuh, bisa jadi ini bisa menimbulkan masalah besar dalam rumah tangga kamu gitu ya. Ribet urusannya. Oke? Pertimbangkan segala sesuatu, jangan hanya memikirkan hati gitu ya, kesenangan. Oke? Kamu susah untuk melepaskan diri. Makanya kalau aku bilang kalau kamu punya istri simpenan atau apa ya, jangan dia magicin kamu gitu ya. Jadi rumah tangga kamu ribut gitu, bisa terjadi seperti itu. Tapi bisa jadi diri kamu sendiri yang punya hubungan dengan orang yang sudah menikah dan kamu ya magicin dia, melet dia ataupun apalah supaya dia lengket sama kamu. Bisa jadi seperti itu yang saya rasakan. Jadi ini energi tidak semua shio naga merasakan ini, hanya kesebagian saja. Jadi bijak ya dalam menyikapi sebuah tebaran general ya, umum. Oke? Saya rasa ini aja. Harus sabar di bulan Agustus ya, segala sesuatu masih belum kelihatan hasilnya dan berusahalah untuk mawas diri apapun yang kamu lakukan gitu. Jangan terpancing emosi di lingkungan kerja atau lingkungan bisnis kamu. Ya. Kalau saya melihat di sini mungkin usaha kamu mandek, mungkin ada energi yang nggak bagus gitu di tempat usaha kamu. Gitu. Ada yang menutupi, ada ular di sini. Mungkin ada energi negatif yang harus kamu bersihkan gitu supaya usaha kamu bisa lancar. Itu aja. Bisa jadi tempat usaha kamu ini mungkin dulu tanah kuburan atau apa ya, ada hal yang tidak baik lah gitu yang saya lihat di sini energinya. Jadi mandek kalau saya lihat di sini ya. Mungkin awal-awalnya berjalan bagus tapi ke ujung-ujung ke sini stuck ya, bahkan bisa bangkrut kamu. Oke? Hati-hati jangan sampai ditipu orang, jangan sampai mengeluarkan uang dalam jumlah besar karena tidak ada hasilnya. Saya lihat di sini ya. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.